Saya adalah, maksudnya kembali lagi bersamaku, dan saya adalah kreator dari Stargazer Ball Kingdom. Dan sekarang saya ingin kita akan melanjutkan reaction perjuangan tentara Amerika untuk melawan tentara Jepang ya. BTW di sini gue sambil makan keripik ya. Ini gue lagi di rumah sendiri ya. Tenang aja, gue udah sehat ya. Tarung dengan jumlah musuh yang terus berdatangan. Kini serdadu marinir resimen ke-7 benar-benar harus terus bertempur atau mati di malam ini. Keesokan harinya, Basilon menemukan apa yang dilihat oleh Bob Lecky jika Jepang benar-benar brutal dalam menyerang. Setiap serdadunya seakan bernyali dan bernyawa ganda, menyerang tak memperdulikan keselamatannya sendiri, dan hasilnya pagi ini hanya serakan mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya. Saat senja hampir tiba, Basilon memutuskan untuk mencari kawan baiknya, Manny Rodriguez, di dalam hutan yang sayangnya kini sudah tak bernyawa lagi. Di sisi lain di Amerika, Eugene Slate yang sampai hari ini masih terus diperiksa oleh ayahnya mengenai jantung lemahnya. Namun Eugene tetap bersikukuh hingga ayahnya pun tak kuasa menghalangi niat anaknya untuk bergabung menjadi marinir Amerika. Desember 1942 dan marinir masih bertahan di Guadalcanal. Bob Lecky masih terus rutin mengirim surat untuk Vera, sang pujaan hati. Dan selain Natal, kabar gembira yang lain ialah bahwa mereka akan segera diangkut keluar dari Guadalcanal. Setelah Bob Lecky dan John Basilon beserta divisi pertama marinir Amerika berperang selama 4 bulan di Guadalcanal, Kepulauan Solomon di Pasifik, kini kapal yang mengangkut mereka bersandar di pelabuhan Melbourne di selatan Australia. Sorotan media tanpa henti membuat para marinir divisi pertama ini disambut bagai pahlawan. Mantap nih. Pandang sebagai pahlawan loh. Mantap lah ini. Para marinir ini ditempatkan di sebuah stadion kriket di Melbourne karena kota ini memang tak punya pangkalan militer yang cukup untuk sebuah divisi marinir. Beberapa jam kemudian, Lecky dan kawan-kawannya menghabiskan waktunya di tengah kota, sedangkan Basilon lebih memilih menikmati senggangnya minum-minum dengan JP Morgan. Pada malam harinya, Lecky yang juga sudah mabuk menyempatkan dirinya berkenalan dengan seorang gadis bernama Stella. Hari berganti dan kini Basilon sedang dimarahi oleh Letkol Puller karena ulah mabuk-mabuknya semalam. Namun di sini Letkol Puller menerangkan jika John Basilon akan segera dianugerahi Medal of Honor, sebuah medali tertinggi untuk serdadu Amerika. President Roosevelt found you worthy. Can't help but notice I'm not alone in this, sir. You are about to be awarded. You're about to go where very few Marines have ever been. Congratulations, old man. Beberapa hari kemudian, dalam apel pagi yang dihadiri oleh semua resimen divisi pertama, John Basilon resmi menerima Medal of Honor yang dikalungkan di dadanya. Namun medali ini nantinya pasti hanya akan menjauhkan dirinya dari teman-temannya. Sore harinya, Bob Lecky menyempatkan diri mengunjungi rumah Stella. Lecky disambut dengan hangat oleh kedua orang tua Stella yang merupakan imigran dari Yunani. Sambutan ramah ini membuat Lecky sangat bahagia. Sudah lama ia tak merasakan kehangatan keluarga. Yang ia tahu selama ini hanyalah amarah dan dendam pasukan Jepang. Lecky pun akhirnya menginap di rumah Stella dan sejenak melupakan Vera yang selama ini belum mendapatkan balasan surat yang dikirim Lecky.
Di stadion kriket, di mana mimpi buruk Basilone menjadi kenyataan setelah menerima medali dan dicap sebagai pahlawan oleh markas pusat marinir. Ia ditugaskan untuk menjual surat utang bagi para warga Amerika alias menjadi sales obligasi. Hal ini sangat lumrah pada saat itu karena Amerika membutuhkan banyak sumber daya tempur untuk tetap bisa bertempur, baik di Eropa, Pasifik, dan Atlantik. Dan pemerintah sendiri tak akan cukup membiayai keperluan perang ini dan jelas membutuhkan sumbangan dari uang pribadi para warganya melalui World Bonds. Untuk ini pada era Perang Dunia Kedua, wajar terjadi ketika pemerintah Amerika menjual World Bonds pada rakyatnya, dan John Basilone di sini diminta menjadi semacam sales marketingnya setelah dikemas dengan takjuk pahlawan dan serdadu yang hebat. Karena tanpa ada uang rakyat, Amerika pasti jelas akan kesusahan untuk tetap bertahan di Perang Dunia Kedua. Untuk keperluan ini, Basilone akhirnya dikembalikan ke Amerika untuk dijadikan ikon perang selebriti yang heroik demi kepentingan pemerintah. Di sisi lain, Bob Leckie yang menghabiskan waktunya bersenang-senang dengan kekasih barunya Stella serta kedua orang tuanya. Dan beberapa hari lagi, stadion kriket ini pun dikosongkan. Para marinir diangkut menuju ke sebuah wilayah gersang berjarak 160 kilo dari pusat Melbourne. Mereka ditugaskan untuk bermarching kembali ke Melbourne dalam jangka waktu hanya 3 hari dan diberi bekal sekantong kismis dan juga sekantong beras. Marching ini jelas sangat mematikan bagi para marinir. 3 hari kemudian, para marinir yang sudah kelelahan setengah mati ini berhasil kembali ke stadion kriket dan Leckie pun kembali mengunjungi Stella yang ternyata Stella malah memutuskan untuk tak berhubungan lagi dengan Leckie karena takut akan kehilangan Leckie jika suatu saat Leckie mati dalam pertempuran. Stella seakan tak mau jika keluarganya bersedih hati. Putusnya hubungan asmara kedua ini membuat Leckie tenggelam dalam alkohol dan kesedihan. Hingga saat kembali ke stadion, Leckie yang diminta tolong oleh Eller untuk menjaga sebentar selama ia ke toilet malah mengancam salah satu perwira, yakni Letnan Horgan. Horgan lantas mempermasalahkan kecerobohan kedua anak buahnya ini sehingga Leckie dan Eller pun langsung dihukum dan diputuskan jika Leckie ditransfer menuju ke intelijen. Sementara Eller yang sudah berpangkat kopral ini diturunkan sekali lagi menjadi private. Sementara itu, di situasi Basilone, ia benar-benar dipulangkan ke Amerika. Rangkaian propaganda pun juga sudah disiapkan untuknya agar rakyat Amerika terayu dan membeli World Bond demi keperluan perang. Ia pun akhirnya berpisah dari kawan baiknya selama ini, yaitu JP Morgan. Keesokan harinya, para marinir keluar dari Australia menuju ke Tanjung Gloucester atau Camp Gloucester. Mereka tampak santai dan bahagia, belum mengerti apa yang akan menyambut nantinya. Di tempat lain, kita menyimak pemuda yang memiliki lemah jantung, yaitu Eugene Slade pada Desember 1943, yang ternyata kini Eugene Slade berhasil menjadi marinir Amerika dan sedang berlatih mortal. Sementara itu, jauh di tengah lautan dan di malam Natal, Leckie yang masih merasa sedikit kehilangan Stella membuatnya sekali lagi menulis surat kepada Vera di Amerika. Sampai akhirnya Tanjung Gloucester tertampak di depan mata. Tak membuang waktu, pulau yang berada tepat di timur Papua Yugini ini pun diduduki. Hutan ditembus dan semak diterabas dan tak ada tanggal merah bagi para marinir di hutan ini. Letnan Stone mengabarkan ke anak buahnya jika sebentar lagi akan diadakan patroli, dan beberapa saat kemudian Kompi H Batalion 2 Resimen ke-7 bersama Leckie dari intelijen ini pun menyusul rimba. Namun setelah beberapa lama, Letnan Stone menempatkan Leckie di bagian belakang. Dan keputusan ini rupanya sangat tepat karena saat skuadnya maju ke depan, Leckie mendengar gemiris dari arah belakang dan tiba-tiba pada malam harinya, para marinir terpaksa tidur dalam keadaan hujan. Hujan pertama yang mereka rasakan, dan hujan yang semakin membuat mereka menderita ke depannya. Dan saat hendak tidur, tiba-tiba pasukan Jepang langsung melakukan penyerangan.
Di tengah pertempuran, Letnan Stone malah menyuruh Lecky untuk menjaga tenda intelijen dan harus membakar semua dokumen penting kalau mereka kalah malam ini. Dalam pertempuran itu, marinir Amerika berhasil bertahan, dan keesokan harinya setelah diperiksa, marinir tewas 2 orang, dan Runner mengatakan jika inilah yang akan terjadi di semua pulau di Pasifik, serangan Banjai untuk bunuh diri. Ketika diinvestigasi lebih jauh, mereka menemukan rangkaian pos pertahanan Jepang yang hanya diisi para serdadu yang sedang sakit atau sekarat. Jepang tampaknya sengaja meninggalkan mereka yang tak bisa bertempur di area ini. Lecky menjara semua kotak peti milik perwira Jepang yang berisi sebuah pistol Nambo tipe 14 yang ia anggap sebagai souvenir berharga. Sore harinya, hujan turun lagi. Pulau ini seakan tak pernah tak terhujani. Lecky dan kawan-kawannya membicarakan bagaimana Basilon kini pasti bersenang-senang di Amerika, sementara mereka masih harus basah di pulau terasing di ujung dunia. Sudah 2 minggu marinir di pulau ini dan sama sekali tak bisa menemukan persembunyian tentara Jepang. Lawan mereka yang utama ternyata hujan yang terus mengguyur tubuh mereka. Nihilnya pertempuran dan cuaca yang terus tak membaik ini memberi tekanan mental tersendiri bagi para marinir. Tak luput pula Lecky yang juga sudah frustasi berat, dan ketika ia balik ke tenda kotak harta rampasannya, ternyata kotaknya sudah menghilang termasuk pistol temuannya. Lecky menemukan kotaknya di tenda Letnan Larkin, perwira intelijennya dan komandannya sendiri. Tapi ternyata Larkin sendiri tak mau menyerahkan kotak itu kepada Lecky, apalagi pistol Jepang yang langka itu. Komandannya malah mengusir Lecky untuk segera pergi. Using that for a battalion paperweight, sir? Oh? I can see where you're going with that, sir. Get out of my tent, Larkin. Keesokan harinya, Letnan Larkin muncul dan langsung memarahi Lecky karena Lecky berhasil mencuri kembali pistolnya. Ini membuat Larkin marah karena sebenarnya ia juga berharap bisa mengambil pistol Nambo 14 ini sebagai souvenir untuk dibawa pulang ke Amerika. In the officer's mess. You punished me on the suspicion I may have taken something. It appears you pissed yourself. Tapi pada saat ini, Lecky baru sadar jika ia telah mengompol membasahi celananya sendiri dalam tidurnya. Dan inilah sindrom mengompol yang akan menjadi bencana sendiri bagi Lecky. Lecky menderita enuresis karena terus-menerus dalam keadaan basah dan kehujanan. Tak ada obat bagi gangguan ini kecuali menjauh dari hujan dan tetap pada kondisi kering. Karena enuresis ini, Lecky semakin menderita bagaimana harus tetap kering sedangkan hujan terus mengguyur di pulau ini. Hingga sampai bulan Mei 1944, di mana resimennya diangkut pergi dari Tanjung Gloucester menuju ke Pavuvu dan Banica. Ternyata kondisi di pulau ini lebih buruk. Lecky semakin turun mentalnya, dan kali ini Runner malah terserang malaria. Dan enuresis Lecky semakin menjadi. Ia masih terus mengompol tiap malam, sehingga Chuckler pun mengirim Lecky ke rumah sakit. Meski sampai beberapa hari kemudian enuresis Lecky belum juga sembuh. Ia menceritakan kepada dokternya jika para marinir Kalau udah cukup makan keripiknya. Wait. Lanjut guys. marinir sejauh peperangan di Pasifik memang kekurangan istirahat. Seperti di Guadalcanal, Jepang membombardir mereka setiap malam hingga tak ada marinir yang bisa tidur dengan tenang. Dan di Tanjung Gloucester, hujan juga tak pernah berhenti. Tak ada marinir yang sanggup tidur nyenyak dalam kondisi basah. Dan sekarang ia berada di Pavuvu, dan di pulau ini pun ia tak bisa berharap banyak.
Beberapa hari kemudian ia mohon dokternya jika ia ingin kembali ke kompinya. Ia ingin kembali bertempur bersama kawan-kawannya dan sebagai ucapan terima kasih, ia pun memutuskan untuk memberi pistol Jepang rampasannya itu. Di hari ini juga John Basilone bertemu dengan adik kandungnya, George Basilone, yang juga sama-sama seorang marinir. Tonight, some big deal at the Hollywood Canteen. Pada bulan Juni 1944 di Vavuvu dan Banica, di sebuah kapal pasukan tambahan merapat dan menurunkan Kompi Eugene dari Resimen 5 Batalion Ketiga Divisi Pertama Marinir Amerika. Pemuda yang punya gangguan jantung ini sekarang benar-benar diturunkan untuk berperang melawan Jepang. Ia tergabung dalam unit mortar ke-60 sebagai pasukan tambahan dan pengganti. Namun tak ada sambutan dari para seniornya di unit mortar. Ketika serdadu baru ini memasuki tenda, malah diusir dari tendanya sendiri dan harus mencari tenda baru. Aiken. Come on. Rifleman. That man's DeLong, and I'm Corporal Bergen. Saat di tengah jalan, ia bertemu dengan sahabatnya, yaitu Sidney Phillips. Selanjutnya mereka pun makan siang bersama, dan sebelum selesai, Senafu, senior mortarnya, sudah datang dan memerintahkan Eugene dan juga Oswald untuk membersihkan drum-drum yang kotor. Hurry up! You heard the sergeant. Fuck that shit. I scrub drums for no man. I'm wishing you were back here with nothing to ask you but to scrub oil out of drum. Keesokan harinya, Eugene dan unit mortar lainnya pun berlatih menembak. Don't look at me, Lieutenant. Gunny's right. Dan ketika selesai, ia menemukan jika tenda Sidney Phillips sudah kosong. Ternyata sahabatnya sudah kembali ke Amerika dan Eugene langsung berlari untuk mengucapkan perpisahan. Namun semuanya sudah terlambat, kapal yang dinaiki sahabatnya sudah berlayar. Kemudian film maju ke September 1944 di Pulau Paleo di utara Papua. Marinir Divisi Pertama bersiap sekali lagi untuk mendarat dan ini akan menjadi pengalaman tempur yang pertama bagi Eugene Slade. Dan kini di depannya pun bau mesiu serta asap dan api sudah tersaji di pulau ini. Kini tibalah Eugene dan pasukannya mulai memasuki medan perang. Landing craft yang berhasil menepi, pasukan pun merengsek di seberang berata. Eugene mengumpulkan keberaniannya, menguatkan jantung lemahnya dan langsung merayap maju. Ia tak memperdulikan tembakan-tembakan Jepang yang terus diarahkan menuju garis pantai. Sementara itu, di tempat yang sama, Kompi Bob Leakey juga sudah sampai dan ia melihat korban sudah banyak yang berjatuhan. Pulau ini tak sama dengan kedua pulau yang sudah dikunjungi sebelumnya, dan memang korban dari marinir terus membengkak. Sedangkan Eugene sudah diambang ketakutan, namun ia tetap berlari menyusul kawan-kawannya. Bob Leakey yang kini sudah sampai di hutan dengan selamat, meski memang Jepang masih memukul, dan di adegan ini Bill Hussein menjadi korban pertama.
Sedangkan Eugene dan teman-temannya yang masih terus bergerak maju berusaha menghindari hujan artileri di area pantai sampai akhirnya mereka berhenti di sebuah titik. Sersan Henny menerima kabar jika mortar ini harusnya berada di selatan Bandara Peleliu, bukan di area ini. Maka pergerakan pun dimulai sekali lagi menerobos derasnya artileri Jepang yang belum mau berhenti hingga mereka sampai di bandara militer yang sudah dijadikan pos pertahanan oleh Jepang. Dari jauh, tampak Mitsubishi 95 Hago, tank Jepang memberi ancaman disusul dengan infanteri kekaisaran yang tiba-tiba saja merangsek maju ke arah Eugene. Melihat itu, mereka langsung mengisi peluru mortar dan langsung diluncurkan ke arah musuh. Namun belasan kali diluncurkan, belum ada yang mampu menghancurkan tank Jepang ini. Pasukan marinir Amerika yang tak bisa maju ke depan, akhirnya tank Amerika ikut bertempur. Kita menyimak Bob Leckie yang sekarang sudah kembali ke pelotonnya setelah menolong Bill Husser. Mereka tiba di sektor yang sama dengan posisi unit mortar Eugene. Saat itu Eugene sendiri sedang mengamati Senafu yang dengan sadisnya berusaha mencabut gigi emas mayat Jepang dengan belatinya. Bitch, boys. Shitload of gold in this teeth. Anything moves, kill it. Sampai pada malam harinya, masih banyak terjadi pertempuran di berbagai area dan sektor pulau ini. Namun sejauh ini, unit mortar Eugene masih dalam posisi yang aman. You've been to the Grand Canyon? No. We got there late at night, so these cabins slept in the fucking Grand Canyon. You have to go out there tomorrow? September 1944, Sidney Phillips sudah berada di Amerika, tepatnya di Mobile, Alabama. Kini ia menyempatkan diri mengunjungi orang tua Eugene, membagi cerita dan kabar Eugene pada ayah dan ibunya. Ia mengatakan kepada ibu Eugene jika anaknya tergabung dalam unit mortar dan unit mortar biasanya berada di belakang infanteri penyerbu. Jadi kemungkinan besar Eugene pasti bisa bertahan hidup dan jauh dari bahaya. Tapi sebenarnya cerita Sidney Phillips ini tak 100% sesuai fakta, karena di Peleliu sendiri, tepatnya di sekitar area bandara Amerika, masih belum sepenuhnya marinir Amerika berhasil menguasai landas pacu ini. Infrastruktur bandara ini memang sudah hancur lebur karena saking seringnya digempur oleh Amerika, tapi tampaknya ini tak membuat pasukan Jepang yang mempertahankan wilayah ini menyerah begitu saja. Ditambah lagi di semua resimen, air menjadi langka, teror hidrasi menghantui, dan semua marinir juga semakin lelah. Bahkan air yang ada di sana pun sudah diracuni oleh kubu Jepang. Oke, sampai di situ dulu ya untuk part 2.